kembali lagi di Podcast Story, Podcast Agroindustri. Bersama saya, Agnesia Marcelina Tonang dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Bengkulu. Di episode kali ini, kita akan membahas histori atau kisah pengalaman dari saudara Muhammad Hamdan. Muhammad Hamdan sendiri adalah salah satu mahasiswa dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, sekaligus salah satu dari anggota Himatin yang memiliki segudang prestasi. Di sini kami sudah memiliki banyak prestasi dari saudara Hamdan. Oke, mungkin di sini bukan bermaksud untuk pamer, tapi ini bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk bisa memiliki segudang prestasi seperti saudara Hamdan. Yang pertama itu sertifikat sebagai juara 1 lomba proposal seminar inisiasi kewirausahaan 2 tahun 2024 di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Yang kedua itu Muhammad Hamdan sendiri adalah sebagai duta literasi dalam rangka pemilihan duta literasi batch 3 tahun 2024. Untuk sertifikat ketiga ini sendiri, saudara Hamdan sendiri adalah mahasiswa berprestasi pada wisuda periode 108 Universitas Bengkulu. Dan selanjutnya Muhammad Hamdan sendiri adalah mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan 4 tahun 2024. Yang dimana saudara Hamdan sendiri pertukaran mahasiswa di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Dan selanjutnya Muhammad Hamdan sendiri adalah salah satu penulis buku dalam kumpulan cerpen Bengkulu dalam cerita yang dilaksanakan klub pengarang dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya dari sini tadi kita udah banyak atau mungkin kita dengar banyak sekali prestasi dari saudara Hamdan. Mungkin bisa diceritakan prestasi pertama yang diraih selama jadi mahasiswa di Universitas Bengkulu ini apa dan kesannya itu bagaimana? Oke, mungkin sedikit cerita nih teman-teman untuk prestasi pertama yang saya raih selama menjadi mahasiswa di Universitas Bengkulu ini adalah Duta Literasi Indonesia. Di mana ketika saya mengikuti Duta Literasi, saya bertemu dengan teman-teman hebat yang memotivasi saya untuk terus berkembang untuk lebih baik ke depannya. Sehingga saya berhasil mengembangkan diri saya di dalam komunitas Duta Literasi. Sehingga prestasi yang saya dapati saat ini memang sangat erat dan sangat berhubungan kental dengan beberapa prestasi yang berhubungan dengan penulisan, baik penulisan karya tulis ilmiah maupun penulisan lain sebagainya. Tadi kan di sini banyak prestasi ya. Iya. Selain berprestasi di bidang akademik, saudara Hamdan ini kan juga aktif di organisasi, lomba-lomba luar. Itu manajemen waktunya bagaimana? Oh ya, jadi untuk manajemen waktu untuk mengikuti kegiatan internal maupun eksternal, saya melakukan skala prioritas di mana saya akan memprioritaskan hal-hal penting terlebih dahulu. Dimulai memprioritaskan waktu perkuliahan, dilanjutkan dengan memprioritaskan waktu kosong kuliah dengan mengalokasikannya dengan kegiatan-kegiatan lomba seperti kegiatan skala nasional maupun skala internal kampus. Selain itu juga ketika hari libur saya berfokus ke kegiatan organisasi sehingga kegiatan saya dapat merata dan waktu yang saya punya tidak terbuang sia-sia. Ada rencana pernah kepikiran nggak pas jadi maba pengen aktif gitu di kampus, pengen meraih prestasi yang banyak, atau mau dari awal emang niatnya mau ngejar banyak apa gitu? Oke. Sebelumnya ketika saya maba itu nggak ada sih rencananya mau mengikuti banyak kegiatan lomba ataupun aktif di organisasi. Tapi seiring berjalannya waktu kan, saya merasa jenuh dengan aktivitas saya yang bisa dibilang hanya buang-buang waktu ketika waktu perkuliahan itu udah kosong ya. Jadi saya memutuskan untuk coba-coba beberapa kegiatan yang memang selaras dengan hobi saya, sehingga sampai saat ini saya berada di titik ini karena mengoptimalkan waktu kosong saya untuk kegiatan yang dapat membuat diri saya berkembang. Di sini kan ada banyak sertifikat lomba gitu. Mungkin bisa dipilih salah satu lomba yang paling menantang atau mungkin yang paling sulit selama diikuti beberapa lomba itu lomba apa? Oke, mungkin ada satu prestasi yang menurut saya yang sangat sulit
yaitu prestasi itu peraih medali emas dalam Olimpiade Ekonomi Nasional, di mana pada kegiatan ini ya menurut saya ini sangat sulit ya, di mana ranah bidang saya dalam bidang ekonomi kan cukup terbatas kan, tapi karena memang pada perlombaan ini ekonomi yang ditawarkan itu masih masuk ke jangkauan saya merasa tertantang untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga saya berhasil mendapatkan peraih medali emas dalam kegiatan ini. Ini setingkat Nasional. Nah, tadi kan itu kita masih ranah perlombaan. Mungkin bisa diceritakan pengalaman atau kegiatan yang paling berkesan selama kuliah ini apa? Oke, mungkin salah satunya bisa dilihat di bagian sertifikat ini. Ini pertukaran mahasiswa merdeka, di mana menurut saya kegiatan ini merupakan kegiatan paling berkesan menurut saya, karena saya dapat mempelajari dan bertemu orang-orang hebat dari seluruh Indonesia dan mempelajari budaya mereka yang mereka bawakan. Ini merupakan hal yang paling berkesan bagi saya. Dan juga untuk kegiatan yang saya laksanakan ini juga tergolong cukup lama ya, sekitar 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu saya benar-benar puas mempelajari kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan Jawa Timur waktu itu, karena saya waktu itu pertukaran mahasiswa di Provinsi Jawa Timur. Jadi saya dapat melihat dan membanding kebudayaan di sana dengan kebudayaan yang ada di daerah saya, sehingga dapat menjadi inspirasi untuk saya menceritakan hal-hal tersebut di beberapa buku yang telah saya tulis. Berarti pas kegiatan pertukaran mahasiswa ini adalah salah satu yang memotivasi Anda untuk membuat buku tadi. Ya. Dari awal atau dari maba untuk ngikut pertukaran mahasiswa merdeka ini, emang niatnya mau dia ngambil di Universitas Tribhuwana Tunggadewi? Oke, sebelumnya untuk kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini rencananya waktu itu saya ingin mengambil di Universitas Hasanuddin. Tapi karena memang waktu itu dari program studi saya itu tidak ada cocologi mata kuliahnya, makanya saya harus mencari plan kampus yang memang bisa menampung mata kuliah yang ada di kampus saya, sehingga ada beberapa pilihan yang cocok seperti Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Universitas Udayana, dan Universitas Samratulangi. Jadi dari 3 pilihan saya, kebetulan saya dapatnya di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Selama pertukaran di Universitas Tribhuwana Tunggadewi itu ada pengalaman atau kegiatan yang paling berkesan nggak? Mungkin menurut saudara Ramdan? Oke, mungkin kalau kegiatan selama PMM itu ya, kalau kita bicara tentang ranah yang telah diatur oleh petugas PMM ini, sebenarnya banyak sih kegiatan yang berkesan bagi saya, seperti melakukan pembersihan di laut CMC, ataupun melakukan bedah budaya tentang budaya keris maupun budaya batik bantengan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tapi di luar kegiatan PMM ini ada beberapa hal lagi yang lebih berkesan, seperti saya bisa eksplor daerah Jawa dengan gratis bersama pemerintah. Itu hal yang sangat berkesan menurut saya. Nah kan pas pertukaran pelajari ini kurang lebih 4 bulan. Iya. Kira-kira pasti udah terbiasa lah tentang kegiatan budaya maupun kebiasaan di daerah situ. Ada hal-hal positif gak yang mungkin Anda rasa, oh ini enak nih kita implementasikan di lingkungan kampus ataupun di kota saya gitu? Oke, jadi kalau hal yang menurut saya harus diimplementasikan dari Kota Malang khususnya ya ke daerah saya, itu impact anak mudanya. Jadi di sana anak-anak muda di sana itu berkontribusi penuh kepada kehidupan masyarakat, karena memang mayoritas masyarakat Malang itu kan anak-anak muda kan, karena memang di Kota Malang itu banyak kampus-kampus besar maupun kampus kecil yang berada di Kota Malang kan, sehingga kinerja dari anak-anak mudanya untuk lingkungan ataupun hal-hal positif lainnya yang dapat mendorong lingkungan menjadi lebih baik itu sangat besar ya, terutama dalam bidang budaya itu, di mana masyarakatnya khususnya anak muda itu terjun langsung untuk meregenerasi budaya yang ada.
Nah, di sini kan banyak sertifikat dan lomba yang udah Saudara Hamdan capai dan membuat ada beberapa atau salah satu stasiun TV nih yang undang Saudara Hamdan untuk hadir di podcastnya mereka. Tapi Saudara Hamdan menolak atau belum bisa membersamai gitu. Itu boleh diberitahu alasannya? Oke, jadi memang ada beberapa stasiun TV lokal ya yang mengundang saya untuk mengikuti podcastnya. Tapi dengan berat hati kemarin kebetulan saya tolak karena memang ada beberapa jadwal perkuliahan saya yang membuat saya harus menolak kegiatan tersebut. Dan juga saya merasa juga belum siap ya untuk menyampaikan hal-hal yang telah saya dapatkan ini ke ranah yang lebih luas. Berarti suatu kebanggaan lah buat kami bisa mengundang Saudara Hamdan di podcast kami hari ini. Iya. Nah, dengar-dengar juga Saudara Hamdan ini lagi mempersiapkan atau mengikuti perlombaan mahasiswa berprestasi setingkat regional Sumatera Selatan. Itu bisa diceritakan sedikit awal mulanya ikut itu dan prosesnya hingga sekarang itu bagaimana? Oke, jadi memang benar pada saat ini saya sedang mengikuti seleksi pemilihan pemuda berprestasi Provinsi Sumatera Selatan di bawah naungan Kemenpora. Jadi sebelum mengikuti seleksi, saya menjadi delegasi kota saya yaitu Kota Lubuk Linggau sebagai salah satu putra daerah yang dikirim untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk seleksi awalnya yaitu seleksi internal kota, di mana saya mengajukan diri sebagai salah satu pemuda dari Kota Lubuk Linggau dengan prestasi yang telah saya dapati, dan kemudian saya mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti kegiatan yang lebih tinggi. Ketika kegiatan yang lebih tinggi itu kami diwajibkan untuk menyiapkan suatu program kerja, di mana program kerja yang saya buat itu bernama Spasi atau Smart System Farming yang bercerita tentang pemanfaatan hasil limbah samping untuk masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan dari masyarakat serta mengoptimalkan limbah samping menjadi suatu produk sehingga dapat menekan limbah di lingkungan masyarakat. Proker yang sangat bagus ya kawan-kawan ya. Jadi rekomendasi dari Kota Lubuk Linggau itu kota itu sendiri yang mengajukan atau Saudara Hamdan yang mengajukan ini? Nah, kemarin itu kan ada berapa emang yang mengajukan, tapi kan dari pemerintah juga bakal melakukan seleksi kan. Kebetulan kemarin dari Kota Lubuk Linggau tuh dipilih jadi 3 orang. Berarti sekarang masih tahap sekarang dari kami masih tahap penungguan pengumuman dari dari regional Provinsi Sumatera Selatan. Kira-kira pengumumannya kapan? Kalau pengumumannya secara pasti itu memang belum ada ya, tapi mungkin di bulan-bulan ini. Oke, kawan-kawan, kita doakan semoga Saudara Hamdan ini bisa meraih penghargaan pemuda berprestasi setingkat regional Sumatera Selatan. Nah, di balik semua capaian yang udah Saudara Hamdan raih ini, kira-kira ada dukungan dari seseorang atau dari keluarga gimana? Tentunya saya bisa berada di titik ini yaitu pasti karena dukungan keluarga, khususnya orang tua saya ya, yang mendukung penuh untuk saya mengimplementasikan bakat saya di berbagai perlombaan ini, dan juga teman-teman saya juga berkontribusi penuh untuk mendukung saya karena memberikan dukungan positif mengenai penghargaan yang telah saya dapat. Pernah drop gak waktu lagi lomba atau lagi mengikuti kegiatan gitu? Oh, tentunya pernah sih Kak, terutama dalam kegiatan pemuda berprestasi kan, gimana waktu itu saya bertemu dengan teman-teman yang prestasinya itu sangat banyak gitu, sampai membuat saya minder untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tapi kan karena kita telah mengambil tanggung jawab untuk mengikutinya, kita harus mengoptimalkan apa yang kita ada untuk hasilnya itu biarlah yang di atas yang ngatur. Berarti pernah merasa minder juga ya? Iya. Sama kawan-kawan seperjuangan gitu? Iya, sering. Tapi kalau itu kan mungkin ke perasaan aja gitu, karena minder gitu kan. Kalau pernah kelelahan secara fisik sampai drop atau sakit, pernah nggak?
Pernah sih kemarin waktu selesai kegiatan pemilihan pemuda berprestasi itu kebetulan kan dari Kota Bengkulu ke Kota Palembang itu waktu tempuhnya itu cukup panjang ya, sekitar 16 jaman. Jadi ketika saya pulang dari Palembang itu dan transit di Kota Lubuk kebetulan kemarin saya drop dan harus dirawat 2 hari. Tadi kan banyak dukungan gitu dari kawan-kawan. Pernah gak contohnya atau Saudara Hamdan dapat info-info lomba, info-info kegiatan itu dari mana? Boleh di-spill biar kawan-kawan yang nonton juga bisa gitu ngikut jalan dari Saudara Hamdan. Oke, jadi untuk beberapa info kegiatan maupun lomba yang saya ikuti itu saya dapatin dari akun media sosial saya, di mana saya memiliki akun khusus media sosial saya untuk mencari informasi mengenai perlombaan baik skala nasional maupun regional, baik skala nasional maupun internal kampus. Jadi satu akun itu saya khususkan untuk untuk informasi perlombaan. Jadi di akun itu saya hanya mengikuti akun-akun yang memang memberikan informasi perlombaan aja. Oke, mungkin terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Hamdan yang setia dan mungkin berbaik hati berbagi pengalaman kepada kawan-kawan yang sedang nonton video kita. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk para kawan-kawan yang nonton? Oke, mungkin singkat aja ya. Untuk teman-teman, khususnya teman-teman satu perjuangan, harapan saya dapat mengoptimalkan waktu senggang teman-teman, karena waktu yang kita punya itu menyimpan sejuta kesempatan untuk kita. Jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kedepannya. Pesan yang sangat bagus ya kawan-kawan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita, dan juga komen untuk episode kita selanjutnya. Dan juga jangan lupa doain Saudara Hamdan untuk lolos di Pemuda Berprestasi Regional Sumatera Selatan. Dadah.